Leo, ketemu lagi dengan saya Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Leo. Bikin merinding mendengar ada hal penting tentangnya yang akan kamu ketahui. Namun di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi ya. Energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Ada 9 of Swords di sini. Ada 7 of Cups. Ada 5 of Wands. Page of Cups. Dan di sini ada The Moon. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, atau tentang dia, atau tentang seseorang siapa saja ya. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada 9 of Swords. Saya merasakan di sini sesuatu hal yang bikin kamu takut ya, kayaknya merinding. Di saat kamu mendengar hal penting tentangnya, karena mungkin di sini ada niat tersembunyi, ada yang dia inginkan dari kamu. Artinya ini tidak ketulusan, tetapi ada ambisi, ada keinginan sesaat, atau hanya nafsu. Oke? Hal inilah yang sepertinya harus kamu lebih merasakan, lebih sensitif terhadap seseorang yang ternyata punya niat yang tidak baik terhadap kamu. Ya mungkin awalnya dia berusaha untuk membuat kamu jatuh cinta kepadanya, tapi di saat kamu sudah jatuh cinta, di saat kamu sudah bucin, di saat kamu sudah percaya, ternyata dia adalah seseorang yang manipulatif. Seseorang yang penuh dengan kebohongan, toksik, dan ternyata nyakitin perasaan kamu. Artinya ada hal yang dia tutupi dari kamu. Kebohongan, ternyata bisa saja dia menginginkan atau punya hubungan dengan kamu hanya ingin memanfaatkan, atau ada yang ingin dia capai. Artinya ada yang tersembunyi, niat tersembunyi di sini. Dan inilah yang membuat kamu merinding ya. Di saat kamu mendengar, ternyata ada niat yang tersembunyi. Ada hal penting tentangnya yang kamu ketahui, entah itu dari teman. Ada yang ngasih tahu kamu, teman atau saudara atau keluarga. Ternyata ada kebohongan, tapi saya merasakan kamu tidak langsung percaya dengan omongan orang ya. Tetapi di sini akan ada jalannya. Kamu melihat dengan mata kepala kamu sendiri tentang kebohongan, tentang sesuatu hal yang dia tutup-tutupi dari kamu. Oke, jadi penting untuk kamu lebih waspada. Artinya kartu ini mengingatkan kamu untuk lebih waspada terhadap ada yang mendekat, karena mungkin ada beberapa yang mendekat ya. Ya mungkin di antara mereka ada yang baik, tetapi juga ada yang punya niat yang tidak baik. Oke. Ada 7 of Cups dan ya mungkin di salah satu orang yang mendekat atau yang hadir dalam kehidupan kamu ada yang kayaknya awalnya hanya pura-pura ya. Pengen bantuin tetapi nggak ada hal yang dia lakukan.
Artinya seseorang yang sepertinya ingin menolong, tetapi tidak ada yang dia tolong, tidak ada yang dia lakukan, tidak ada yang dia realisasikan, tidak ada tindakan artinya. Artinya itu hanya kata-kata atau janji-janji manis saja. Ini juga hal yang harus kamu waspadai. Di saat hanya omongan, janji, tapi ternyata nggak ada kepastian, nggak ada hal yang dia lakukan. Artinya itu hanya janji-janji. Oke? Jadi itu yang penting kamu waspadai agar kamu tidak terlanjur ya. Terlanjur sayang, terlanjur cinta. Yang pada akhirnya ternyata itu hanya sebuah kebohongan. Itu yang perlu kamu waspadai. Ya mungkin awalnya bersimpati, pengen bantuin. Tetapi itu tadi, nggak ada yang dia lakukan. Oke? Ada 5 of Wands, dan dari hal-hal seperti itulah yang membuat kamu mulai bercermin ya. Apa sih yang salah dalam pemikiran kamu? Kenapa kok kamu merasa gampang terpengaruh atau gampang percaya? Hal itulah yang membuat kamu lebih bisa berusaha untuk mengintrospeksi diri, berusaha untuk mengevaluasi, berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha untuk melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Tidak hanya dari penampilan luarnya saja, tapi berusaha untuk lebih jeli, untuk lebih sensitif, lebih merasakan mana yang benar-benar tulus dan mana yang hanya ingin atau ambisi sesaat atau keinginan sesaat atau hawa nafsu saja. Itulah yang penting untuk kamu waspadai di sini, dan hal-hal yang terjadi inilah yang membuat kamu lebih bercermin, lebih berusaha untuk tahu apa yang terbaik dan apa yang harus kamu lakukan penolakan, kamu tolak. Karena di sini kamu sudah berani untuk melakukan penolakan, tentunya untuk lebih melindungi diri kamu, agar hal-hal yang dulunya terjadi itu tidak terulang lagi dalam kehidupan kamu. Di sini ada Page of Cups, dan saya merasakan di sini pada akhirnya kamu akan lebih selektif, kamu akan lebih bisa menemukan seseorang yang terbaik, dan saya melihat seseorang itu ada. Dari beberapa orang yang mendekat, karena mungkin tidak hanya 1 atau 2, tapi dari mereka akan ada seseorang yang benar-benar ya tidak banyak kata-kata, lebih maskulin, tidak banyak kata-kata, tetapi lebih berusaha untuk membuktikan tentang niat baiknya, keseriusannya, nggak mau buang-buang waktu ya, nggak butuh waktu yang lama juga untuk di antara kamu dan dia saling meyakinkan, karena memang sudah banyak hal yang kamu lalui. Ada hal yang atau seseorang yang PHP-in kamu atau ghosting kamu, tapi di sini seseorang itu membuktikan bahwa ini adalah keseriusan, dan tentunya kamu juga merasakan itu ya. Karena biasanya yang sesuatu hal yang dasarnya dari hati itu akan menyentuh perasaan kamu, itu yang kamu rasakan. Seseorang yang benar-benar akan membuat kamu yakin dan percaya kembali bahwa kebahagiaan itu ada. Seseorang yang terbaik itu ada untuk kamu. Karena kamu sudah lebih selektif, kamu sudah lebih waspada. Kamu sudah lebih berhati-hati terhadap sesuatu hal atau seseorang yang mendekat ke kamu. Dan saya melihat di sini akan ada hubungan yang apa adanya ya, tanpa harus ada yang ditutup-tutupi, entah itu status kamu atau status dia, udah sama-sama jujur dengan keadaan masing-masing. Tidak ada yang ditutup-tutupi karena dia nggak mau kamu tahu masa lalunya dari orang lain. Begitu juga dengan kamu nggak mau dia tahu tentang masa lalu kamu dari orang lain. Jadi ada kejujuran di sini. Ada sesuatu hal yang benar-benar mampu untuk membuat kamu dan dia bisa saling menerima kekurangan dan kelebihan ya. Karena dalam hidup atau dalam diri seseorang selalu ada saja kekurangan dan kelebihan, karena setiap orang tidak lepas punya masa lalu yang berbeda-beda cerita. Tapi yang kamu lihat di sini adalah untuk kedepannya. Apa yang dia bisa lakukan untuk kamu kedepannya? Apakah dia dan kamu punya visi dan misi yang sama? Punya tujuan yang sama tentang masa depan? Itu yang kamu lihat. Artinya hubungan ini diawali dengan sebuah kejujuran. Tidak ada yang ditutup-tutupi atau tidak ada kebohongan di sini. Oke, kita lanjut.
Di sini ada tranquility, ada Nas, ada Merak, ada opulence, dan di sini juga ada phenomenon. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu berusaha untuk benar-benar lepas dari kenangan masa lalu yang mungkin menyakitkan, yang mungkin membuat kamu sulit untuk melangkah, sulit untuk memulai sesuatu. Tetapi di sini dengan sebuah impian, keinginan, harapan, pada akhirnya kamu mampu membebaskan diri dari hal-hal yang seperti itu. Berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpi kamu, untuk bisa menjadi sebuah kenyataan. Tentunya ada hal yang kamu lakukan, ada perjuangan agar kamu tidak salah lagi dalam memilih, tidak salah lagi dalam memutuskan, karena kamu tidak mau menyesal lagi. Tapi di sini saya melihat ya, apapun yang terjadi itu cukup membuat kamu lebih bisa tahu, lebih bisa mengerti sebenarnya sosok seperti apa yang kamu butuhkan. Oke? Banyak hal ya yang mungkin kamu lakukan di sini untuk memperbaiki kembali perasaan kamu, menata kembali pikiran kamu, agar kamu berani kembali untuk melangkah, lebih percaya diri. Ya mungkin selama ini kamu merasa insecure, merasa tidak ada lagi yang bisa dipercaya, atau mungkin sering disakiti, sering dikecewakan. Hal-hal seperti itulah yang membuat kamu ada ketakutan, kayaknya ada kekhawatiran untuk kembali memulai sesuatu hal yang baru. Tapi ya dengan kegigihan, kayaknya seseorang ini gigih ya untuk mendekat ke kamu, dan pada akhirnya dia mampu untuk benar-benar meyakinkan kamu dengan apa yang dia lakukan, dengan tindakan, bukan dengan kata-kata atau bukan dengan janji. Dan pada akhirnya kamu benar-benar mampu untuk sampai di titik di mana kamu benar-benar bisa percaya kepadanya, bisa kembali melangkah, bisa kembali memulai hubungan yang baru. Ternyata apapun yang terjadi dulunya bukan akhir dari segala-galanya, tetapi ternyata itu adalah awal mula atau proses untuk kamu bisa menemukan sosok yang terbaik. Oke, dan inilah saatnya untuk kamu benar-benar mewujudkan apa yang menjadi impian kamu, apa yang menjadi harapan kamu tentang sebuah hubungan, tentang sebuah pernikahan, tentang hubungan yang berkomitmen. Karena mungkin ada yang sudah lama menantikan seseorang jodoh, ya mungkin ada yang gagal entah itu saat bertunangan, atau mungkin gagal dalam pernikahan. Ada sesuatu hal yang membuat kamu kayaknya udah sulit untuk percaya, tetapi pada akhirnya sosok ini mampu mewujudkan kembali apa yang menjadi harapan dan impian kamu. Meski ada ketakutan, tetapi pada akhirnya kamu mampu untuk mengendalikan ketakutan itu. Mampu untuk bersikap lebih tenang, lebih dewasa, berusaha untuk menjadikan kekhawatiran itu bentuk dari kewaspadaan, agar kamu lebih berhati-hati, agar kamu lebih bisa merasakan mana yang tulus, mana yang hanya ingin memanfaatkan kamu, mana yang hanya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kamu akan lebih merasakan hal seperti itu. Tapi yakin pada akhirnya kamu akan berani untuk melangkah, karena bisa saja di saat kamu berani, hal yang luar biasa, seseorang yang luar biasa itu akan kamu dapatkan. Berbeda cerita jika kamu takut, atau mungkin ada yang menghambat langkah kamu, tidak percaya diri. Berbeda cerita, maka kamu akan stuck di keadaan kamu yang seperti itu. Jadi ini saatnya untuk kamu benar-benar bisa merealisasikannya, mewujudkan apa yang menjadi impian kamu tentang sebuah pernikahan, tentang hubungan yang berkomitmen. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate ya. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang dilema atau gelisah, atau ada kekhawatiran. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk menghadapi apapun situasinya, apapun kondisinya. Yakin semua akan terlewati, dan yakin kamu juga akan dipertemukan dengan seseorang yang tepat, dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar membawakan kamu kebahagiaan, masa depan yang lebih indah. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya.
lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.